Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang Bapak banggakan dan yang Bapak sayangi, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA IT Al-Ikhwan kelas 12 yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, anak-anakku sekalian, untuk pekan ini kita akan membahas PAI atau Pendidikan Agama Islam dalam bab ketiga, yaitu bab munakahat atau pernikahan. Ya, dalam LKS kalian bisa buka halaman 21. Ya, bab 3. Di sini sudah Bapak buatkan pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Pernikahan. Arti pernikahan itu sendiri menurut syariat ya, ialah suatu akad yang menghalalkan hubungan suami istri. Ya. Jadi hubungan suami istri di sini adalah hubungan biologis ya, atau bahasa biologinya itu seksual ya. Mohon maaf. Itu menjadi halal kalau sudah menikah ya, dengan catatan pernikahan yang sah gitu. Jadi kalau belum nikah tapi sudah berhubungan suami istri itu diharamkan. Bisa disebut dengan zina. Ya. Gitu. Menurut bahasa, pernikahan itu bisa disebut dengan berkumpul ya. Gitu. Nah, pernikahan dalam Islam sangat dianjurkan karena hal ini merupakan fitrah manusia. Pernikahan merupakan ibadah dan untuk membangun ikatan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Sakinah itu adalah ketentraman. Jadi yang nikah itu nggak akan galau lagi bahasanya. Jadi hidupnya tentram. Ya. Mawaddah, merasa disayangi, merasa dicintai, gitu kan ya. Warahmah ya, kasih sayang, gitu kan. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ya, kekuasaan Allah, ialah Allah menciptakan untukmu ya, istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ini dalil tentang apa? Pernikahan. Ya, biasanya kan ada tuh di undangan-undangan juga ada ini nih ya. Ayat 21 surah Ar-Rum. Nah, di sini Allah menciptakan untuk kita ini ya istri-istri ya, untuk dari jenis kita sendiri ya. Jadi nggak mungkin lah namanya manusia, mohon maaf, kawin sama binatang gitu ya. Ya, itu hanya orang-orang yang tidak normal ya, kalaupun ada seperti itu. Nauzubillah, semana nauzubillah. Gitu. Ya.
Dan juga yang namanya menikah itu adalah laki-laki dan perempuan. Kalau ada yang mohon maaf homoseks atau lesbian ya, yang cowok dengan yang cowok, yang cewek dengan yang cewek itu juga haram ya. Nauzubillah nauzubillah ya, dijauhi yang seperti itu ya, LGBT itu jauhi. Oke, lalu kita ke tujuan pernikahan. Yang pertama itu menyempurnakan agama ya. Kita sebelum menikah itu ya, agama kita itu bisa dibilang baru separuh agama ya. Kita bertakwa kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulnya, dan disempurnakan dengan pernikahan ya. Beribadah kepada Allah, yaitu pernikahan juga merupakan sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mendapatkan keturunan ya, tentunya keturunan yang sah. Karena apa? Ya, jangan sampai ya mohon maaf ada yang pacaran terus melakukan hubungan suami istri di luar nikah ya. Ya, itu terus mempunyai anak, hamil di luar nikah ya, itu keturunan yang bisa dibilang tidak sah gitu. Jadi keturunan yang sah, jadi untuk anak-anak juga ya, jangan sampai istilahnya dinodai dengan bahasanya, mohon maaf kalau masyarakat sekarang ada bahasa anak haram lah, di luar nikah bagaimana ya, jangan sampai ada seperti itu. Bahkan kalau anaknya cewek ya, anaknya perempuan itu ayahnya itu yang ayah biologisnya itu yang menghamili di luar nikah itu tidak bisa menjadi wali nikah nantinya. Ya jadi kasihan ya. Jadi udah yang cewek-cewek ini ya, yang perempuan kalian ya harus hati-hati. Kalau bisa tahan dulu, janganlah yang namanya pacaran apalagi sampai berduaan di tempat sepi dan sebagainya, itu setan dekat itu ya. Ingat apa kata Allah dalam surah Al-Isra ya kan? Janganlah kalian dekati zina ya. Karena itu suatu jalan yang buruk. Seperti itu. Menjadi pasangan yang bertakwa. Nah, kita ingin tentunya yang namanya kita laki-laki tentunya ingin mempunyai istri yang soleha. Yang begitu juga sebaliknya, perempuan ingin mempunyai suami yang soleh gitu kan. Nah, makanya kita perbaiki diri kita ya. Kalau ingin mempunyai istri yang soleha ya kita harus menjadi soleh dulu, nah, baru bisa mendapatkan insya Allah istri yang solehah gitu. Membangun generasi yang beriman. Nah ini tujuan kita pernikahan ya, tujuan kita menikah dengan suami atau istri kita ya, itu pasti membangun generasi yang beriman. Makanya kita perlu yang laki-laki carilah istri yang solehah gitu, yang pandai agamanya. Begitupun perempuan carilah suami yang soleh, yang pandai agamanya, bisa ngajarin keluarganya, istrinya, anaknya gitu ya. Jadi generasi-generasi anaknya ya yang beriman. Mudah-mudahan juga generasi yang soleh, solehah, yang hafiz, hafizah, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Meminta pertolongan dari anak. Nah ini anak kita ya, insya Allah nanti akan menjadi penolong kita di akhirat ya. Jangan bersedih kalau misalkan maaf baru mengandung udah keguguran, baru lahiran anaknya kecil, maaf anaknya udah meninggal. Itu insya Allah itu ya, itu akan jadi penolong ya, penolong orang tuanya nanti. Insya Allah akan menarik orang tuanya ke surga. Nah makanya anaknya yang udah gede pun, yang udah dewasa pun, kayak dari kecil kita urus, kita ini apa namanya, ajarkan agama, sehingga apa? Jadi dapat menarik kita ke surga, bukan malah menarik kita ke neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Oke, selanjutnya. Hukum pernikahan. Hukum asal pernikahan itu sunnah ya. Ya, karena apa? Ini adalah udah sunnah Nabi, harus sunnah Rasul ya. Rasulullah menikah pada umur 25 tahun ya. Dengan siapa? Itu pertama dengan Siti Khadijah. Waktu itu Siti Khadijah berumur 40 tahun. Nah, makanya disebut sunnah karena mengikuti
jejak nabi atau rasul gitu ya. Sunnah itu apa? Dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Namun, adapun menurut keadaan seseorang tersebut ada 5 wajib ya. Jika seorang laki-laki ya sudah mampu dalam hal ekonomi, dia udah kerja, udah biasanya udah mapan gitu ya. Biologisnya ya psikisnya, kejiwaannya gitu dan lain sebagainya, dan apabila tidak menikah khawatir terjerumus ke perbuatan zina. Nah, ini udah wajib nih. Apalagi kalau udah calonnya udah ada ya, segeralah untuk menikah. Kalau calonnya belum ada ya cari ya ta'aruf gitu kan, berkenalan gitu. Ya, kalau bisa mah jangan pacaran. Oke, bukan jangan bisa. Emang Islam juga mengharamkan yang namanya pacaran karena itu mendekatkan kepada zina. Makanya sebelumnya apa? Ta'aruf, dekati keluarganya ya, gitu. Sunnah, jika sudah mampu dalam hal ekonomi ya, biologis, psikis namun masih bisa menjaga diri dari perbuatan zina, dia bisa puasa, menahan diri untuk tidak berbuat zina, itu sunnah ya, gitu. Makruh jika belum mampu untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin ya. Mohon maaf ini mungkin belum bekerja, belum dapat pekerjaan tetap ya gitu. Jadi ya mohon maaf ya, walaupun ya ada bahasa jangan nunggu mapan, tapi tetap ya ini anak orang mau kasih makan apa kalau nggak kerja gitu ya. Mau dikasih makan batu gitu kan, kan enggak gitu kan. Nah, maupun batin ya. Mohon maaf ini kalau misalkan ada maaf penyakit yang laki-laki mungkin ada impotensi dan lain sebagainya, mungkin bisa diobati dulu gitu kan. Agar apa? Ya batin istri pun nanti akan ya baik gitu untuk apa namanya? Hubungan ini batin juga ya, nafkah batin juga gitu. Terus yang haram, jika menikah dengan mahram ya, mahram itu yang dilarang menikah. Ya, nggak boleh nikah sama ibu, nggak boleh nikah sama anak, nggak boleh nikah sama adik kakak, ya, nggak boleh nikah itu sama keponakan, ya. Keluarga terdekat yang boleh kita nikahi, ya, itu satu, sepupu, ya. Kalau sepupu boleh kita nikahi. Kalau memang nggak ada yang lain mungkin. Mungkin bahasanya kalau menurut adat ya, kalau sepupu itu mungkin ada yang bilang nggak boleh dinikahi karena ya masih dibilang masih keluarga ya. Tapi kalau menurut Islam, sepupu itu tidak haram untuk dinikahi. Boleh ya, gitu. Mungkin bahasanya kayak nggak ada yang lain gitu ya, gitu. Tapi kalau memang ada yang lain, ya silakan, gitu. Ya. Kalau memang suka sama suka, keluarganya pun menyetujui, ya nggak apa-apa ya nggak. Terus calon istri dalam masa iddah, jadi nggak boleh ya istri itu dalam masa iddah orang lain atau muhalil. Muhalil itu adalah nikah tahlil, jadi si misalkan si A sama si B udah cerai. Nah, terus si B udah talak 3 nih, talak bain ya. Terus si B mau kembali lagi sama si A. Nah, terus maka seharusnya kalau talak bain itu adalah harus diselang dulu ya, diselang dulu dengan nikah dengan orang lain. Nah, nikah dengan orang lainnya ini disebut nikah tahlil. Nah, jadi ini kayak istilahnya ini dulu apa namanya? Jadi dia nikah dulu dengan orang lain ya, gitu dengan orang lain. Nah, makanya dia nanti dibayar terus habis itu diceraiin, langsung diceraikan gitu. Gitu. Untuk agar dia bisa kembali dengan mantan suami atau istrinya gitu ya. Jadi dia dibayar gitu. Jadi persekongkolan gitu bahasanya ya. Gitu. Terus beda agama ya nggak boleh ya, beda agama ya. Dan apabila menikah dengan niat menyakiti istrinya tersebut, dendam, misalkan dulu pernah pacaran ditinggalin, akhirnya terus balik lagi mau nikah, akhirnya jadi dendam menyakiti istrinya, atau dengan niat maaf morotin istrinya gitu ya hartanya, itu nggak boleh, itu haram ya. Terus mubah, tidak ada keadaan yang menganjurkan atau melarang untuk menikah, jadi boleh-boleh aja gitu ya. Terus pra pernikahan, jadi sebelum nikah apa yang harus dilakukan?
meminang atau khitbah. Nah, pertama sebelum meminang itu ya ta'aruf dulu. Habis ta'aruf ya itu meminang atau khitbah atau bahasanya kalau kita apa? Lamaran ya. Lamaran. Tujuan meminang ini adalah agar yang meminang dan yang dipinang saling mengenal satu sama lain. Perempuan yang sudah dipinang itu haram. Misalkan si A udah dipinang sama si B, si C mau minang si A. Sedangkan pinangannya itu belum dicabut, itu haram ya, nggak boleh. Harus yang belum dipinang oleh orang lain gitu. Terus mas kawin. Nah, calon suami harus menyiapkan mas kawin apa? Tanya tuh ke calon istrinya atau walinya, mau mahar apa? Nah, gitu kan. Di ini ada dalam surah An-Nisa ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, harus ikhlas ya, gitu. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Nah, gitu ya. Jadi harus menyiapkan mahar. Dan mahar ini juga nanti akan disebutkan dalam ijab qabul. Cuman ingat mahar ini bukan rukun ya. Di luar rukun nikah mahar ini ya. Nah, ini rukun dan syarat pernikahan. Ada 5. Mempelai laki-laki yang pertama. Harus beragama Islam. Nggak boleh nikah beda agama. Ya. Akil balik. Nggak boleh yang di bawah umur nikah. Ya. Mempelai pria bukan mahram bagi calon istri. Ya tadi. Bukan adiknya. Ya, bukan ibunya. Bukan istrinya. Gitu. Bukan istrinya, maaf. Bukan adik kakaknya. Ya, bukan keponakannya. Gitu kan. Mempelai pria mengetahui wali calon istri. Ya, mempelai pria mengetahui wali calon istri. Nah, walinya tahu siapa nih? Apakah apa namanya? Ayahnya gitu, apa mungkin pamannya, adiknya, udah tahu ya, udah jelas walinya itu siapa. Atau mungkin nggak ada wali dari nasab, ada wali hakim dari KUA. Tidak mempunyai 4 orang istri. Nah, untuk laki-laki kan boleh memiliki 4 orang istri asal adil. Jadi kalau dia udah punya 4 istri, ada calon istrinya yang dijadikan istri yang kelima, itu enggak boleh ya. Gitu. Tidak sedang berhaji atau ihram ya. Gitu. Tidak ada unsur paksaan gitu. Itu untuk mempelai laki-laki. Untuk mempelai perempuan beragama Islam ya, tidak boleh beda agama, sama kebalik. Mempelai perempuan bukan mahram bagi calon suami ya, bukan bapaknya, bukan adik laki-lakinya gitu kan. Bukan istri orang lain ya. Jadi harus, kalau misalkan maaf janda harus udah ada, kalau untuk di negara mungkin ada yang namanya surat cerai gitu ya, harus ada gitu. Nggak boleh ya kalau dijadikan istri kedua sedangkan dia adalah istri orang lain, nggak boleh ya, harus cerai dulu gitu baru boleh nikah. Tidak dalam masa idah. Nah, masa idah ini adalah masa menunggu si istri jika dia dicerai atau ditinggal mati oleh si suami. Nah, masa idah itu ada 2 ya, ada karena talak raj'i dan talak bain. Nah, kalau talak raj'i ya itu berbeda-beda ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, untuk iddah ya, untuk lebih jelasnya. Jadi iddah itu ada iddah di saat dia hamil, berarti iddahnya sampai melahirkan. Ya kan? Dan iddah yang lainnya. Nanti pembahasan lebih lanjut insya Allah minggu depan ya. Berbarengan dengan ada di situ perceraian. Tidak sedang berhaji atau
umroh ya, tidak ada unsur paksaan. Rukun dan syarat pernikahan. Wali ya, ada wali nasab tadi. Ayah, kalau nggak ada ayah turun ke kakek. Kalau nggak ada kakek ke saudara laki-laki kandung, adik atau kakak, saudara laki-laki seayah ya, kakak atau adik tiri dari ayah, keponakan ya kandung atau tiri dari ayah, paman, sepupu, sepupu dari ayah ya. Itu kalau nggak ada semua baru turun ke wali hakim. Itu adalah yang dari pemerintah atau KUA ya. Terus saksi-saksi 2 orang ya sekurang-kurangnya. Bisa langsung dari 2 orangnya itu dari pihak perempuan, bisa 1 dari pihak perempuan, bisa 1 dari pihak laki-laki. Islam ya, nggak boleh saksi itu bukan orang Islam. Tidak buta dan tuli ya, balik laki-laki yang nggak boleh perempuan saksi itu. Paham ijab kabul ya, ini maksudnya ijab kabul, merdeka bukan budak ya. Budak maksudnya budak yang zaman dulu ya. Ada akad atau ijab kabul. Nah, ini Bapak sajikan dalam bahasa Indonesia ya. Ini lafal ijab. Lafal ijab itu di apa namanya? Sebut atau diomongin oleh pihak wali, wali si perempuan ya. Wali si perempuan ngomong, "Saudara ya atau ananda Fulan bin Fulan," misalkan gitu kan. "Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan," nah misalkan dengan anak saya, kalau misalkan langsung dari wali nasabnya. Atau kalau nggak langsung dari wali nasabnya dari wali hakim, langsung dengan siapa? Fulanah binti Fulan, misalkan gitu kan. Dengan mas kawinnya berupa misalkan uang 1 juta dan emas 5 gram dibayar tunai. Nah, itu harus 1 kali hela nafas ya, jangan terbata-bata. Ya, gitu. Sama untuk maaf yang untuk 1 kali helaan napas itu adalah qabulnya. Yaitu dari siapa? Pengantin calon mempelai pengantin prianya. Misalkan nih. Jadi, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah, kan kalau tadi diomongin tuh mas kawinnya berupa uang, bla 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 bla. Nah, kalau untuk kita untuk si pengantin pria yang jawabnya itu dengan mas kawinnya tersebut juga nggak apa-apa, atau diomongin juga nggak apa-apa dengan mas kawinnya berupa uang bla 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 tunai nggak apa-apa, atau dengan mas kawinnya tersebut di atas tunai nggak apa-apa. Nah, ini kabulnya ini harus kalau bisa 1 helaan nafas ya, maaf tadi agak batuk gitu. Nah, ini ijabnya itu diomongin sama wali ya, kabulnya ini sama diomongin dikatakan oleh si calon pengantin laki-laki ya gitu. Gitu. Jadi misalkan gini, saudara Fulan bin Fulan, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Fulanah binti Fulan dengan mas kawin berupa uang 1 juta rupiah dan mas 5 gram dibayar tunai. Langsung saya terima nikahnya dan kawinnya Fulanah bin Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah, sah nanti baru sah. Jadi pada saat penghulu bilang sah, terus yang saksi juga bilang sah, maka sahlah pernikahannya. Seperti itu. Ya. Nah, terus ini walimah ya. Walimah itu adalah resepsi ya, kalau kata bilang mah resepsi ya, setelah
akad berlangsung, ada resepsi. Rasulullah SAW melihat, nah ini dalam hadis ya, berdasarkan hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW melihat pada pakaian Abdurrahman bin Auf ada bekas minyak wangi. Nabi bertanya, ada apa ini Abdurrahman? Abdurrahman menjawab, saya baru menikahi seorang wanita dengan mahar berupa emas seberat biji korma. Nabi bersabda, Barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu. Kalau begitu, adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Ya, nah dalam hadis ini Nabi SAW menggunakan kalimat perintah adakanlah walimah, dan hukum asal perintah menunjukkan wajib. Ini pendapat Zahiriyah, salah satu pendapat Malikiyah, dan salah satu pendapat Syafi'iyah, salah satu pendapat juga Imam Ahmad. Ya, jadi walimah itu bisa dibilang sunnah muakkad. Ya. Nah, kewajiban suami istri. Kewajiban suami itu yang pertama, menggauli istri secara baik. Maksudnya menggauli di sini adalah pada saat hubungan badan, ya. Tidak boleh istilahnya yang tidak baik. Maksudnya jangan sampai kayak, mohon maaf, kayak binatang sampai bagaimana lah gitu ya. Jadi harus lemah lembut ya menggauli istri itu. Memberikan nafkah lahir maupun batin, ya. Beri makan, ya. Bahagiakan dengan ya mungkin sebulan sekali atau berapa hari sekali itu jalan-jalan kemana gitu kan. Ya. Ya. Jadi kebutuhan batin itu tidak hanya sekedar hubungan badan, tapi juga biar hati si istri itu senang itu gimana sih? Yang ajak jalan-jalan, ya, ngasih hadiah, ya enggak? Gitu. Mengajarkan ilmu agama kepada istri dan keluarga. Ya, kasih tahu tuh ya ilmu agama. Ya bagaimana sih jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik, ya gitu. Dan lain sebagainya. Berlaku adil, adil terhadap istri, ya anak, gitu, orang tua, gitu kan. Menutupi aib istri, ya aib istri itu harus ditutupi, ya. Berwasiat ketika menemukan tanda-tanda kematian. Jika misalkan sedang sakit parah, udahlah di kertas tulis kalau mau berwasiat kasih ke istri gitu. Kewajiban istri menerima dengan ikhlas bahwa suami adalah pemimpin keluarga. Ya, maaf ya, walaupun mungkin istri pangkatnya, gajinya lebih besar daripada suami, tolong ya, tetap harus hormati suami. Karena bagaimanapun suami adalah kepala keluarga. Iya enggak? Taat pada suami kecuali dalam kemaksiatan. Harus taat. Ingat loh ya. Salah satu penyebab istri masuk surga adalah pintu surga dalam ketaatannya pada suami. Kecuali dalam kemaksiatan nggak boleh. Ya. Memenuhi kebutuhan suami dan keluarga. Ya, kebutuhan apa? Misalkan maaf nih, suami mau kerja ya, disiapin pakaiannya. Ya, suami baru pulang ya, di ini sambut dengan baik dengan senyuman deh. Kalau suami tuh kalau disambut sama istri dengan senyuman aja tuh udah seneng tuh, lelah serasa hilang ya enggak gitu. Apalagi sambil-sambil maaf ya dipijitin gitu kan, terus langsung dikasih minum, kasih makan, nah gitu, itu istri yang baik ya enggak. Terus mendahulukan hak suami daripada orang tua. Nah mohon maaf nih ya, bukannya menduakan orang tua, tapi yang namanya udah bersuami, udah menikah, jadi tanggung jawab pindah ke punggung suami. Jadi bahasanya udah tuh si suami yang ngurusin anaknya itu gitu loh. Makanya dahulukan dulu hak suami, anak. Kalau ada maaf mungkin ada sisa, kasihlah ke orang tua gitu ya. Menjaga harta suami dengan sebaik-baiknya ya. Maaf, jadi istri jangan boros gitu ya. Gitu. Menjaga kehormatan
suami ya, jangan buka aib suami, jaga kehormatannya. Selalu terlihat menarik di depan suami ya. Ingat, istri itu harus terlihat menarik, cantik ya di hadapan suami. Jangan terlihat menarik, cantik di hadapan orang lain, apalagi dia punya suami, ya enggak? Gitu ya. Jadi harus terlihat selalu menarik di depan suami. Suami udah senang banget kalau gitu ya. Seperti itu. Ya. Oke, seperti itu. Nah, tentang pernikahan dalam Islam, insya Allah nanti kita akan lanjutkan ya tentang perceraian dan masa iddah juga ya, di situ ada nanti Bapak bahas juga tentang iddah ya, tentang pokoknya nanti kita bahas lagi untuk selanjutnya. Untuk yang materi pekan ini Bapak cukupkan terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadana wa huwa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.